Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Sadiki. Saya dari program studi Tajus Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam peradaban Islam. Jadi, Wali Songo ini adalah sekelompok 9 tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, Indonesia pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka ini dikenal sebagai wali atau pelindung yang memiliki misi untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Melalui metode dakwah yang adaptif, mereka berhasil mengintegrasikan nilai Islam dengan budaya lokal, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Lalu, kontribusi Wali Songo ini tidak hanya terbatas pada aspek spiritual saja, tapi juga mencakup pada pendidikan, seni, dan kesejahteraan sosial. Contohnya saja dengan mendirikan pesantren dan memanfaatkan seni tradisional seperti wayang dan gamelan. Mereka menciptakan cara yang menarik untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, pengaruh mereka ini dalam membangun fondasi peradaban Islam di Indonesia terus hingga saat ini, menjadikan Wali Songo ini sebagai simbol penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Wali Songo dalam berdakwah memiliki macam-macam metode dakwah yang efektif, seperti pendidikan. Mereka mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di mana para santri belajar tentang ajaran Islam dan praktik keagamaan. Yang kedua ada integrasi budaya. Wali Songo ini menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal, menggunakan seni musik dan pertunjukan untuk menarik minat masyarakat. Wali Songo ini menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal, menggunakan seni, musik, dan pertunjukan untuk menarik minat masyarakat. Misalnya saja, Sunan Kalijaga terkenal karena menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Ketiga, ada kegiatan sosial. Jadi, selain aspek religius, mereka juga memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat, memberikan solusi atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan dengan usaha-usaha ini, Wali Songo tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga Wali Songo membangun fondasi peradaban Islam yang kuat di Jawa, yang terus berlanjut dan berkembang hingga saat ini. Keberhasilan mereka dalam dakwah menjadikan mereka tokoh yang dihormati dan dikenang dalam sejarah Islam di Indonesia. Wali Songo ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dengan pendekatan yang adaptif. Mereka ini mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat. Kontribusi utama mereka yaitu mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan, memanfaatkan seni dan budaya seperti wayang kulit dan gamelan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Selain itu, para Wali Songo juga aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi. Mereka juga membangun jaringan sosial yang memperluas pengaruh Islam dan menciptakan perayaan yang menggabungkan unsur Islam dengan tradisi lokal. Warisan mereka masih berpengaruh hingga saat ini untuk membentuk identitas Islam di Indonesia. Lalu ada metode. Yang pertama membahas tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik melakukan dakwah dengan melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Pada mulanya, Sunan Gresik ini mulai berdagang di daerah pelabuhan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya masyarakat tidak kaget terhadap ajaran Islam yang dibawanya. Tak hanya mengajarkan agama Islam, Sunan Gresik ini juga mengajarkan cara untuk bercocok tanam pada masyarakat. Seluruh strategi yang dilakukan beliau ini merupakan strategi dakwah Wali Songo yang damai, sehingga masyarakat dapat menerimanya. Lalu yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan anak dari Putri Raja Campa. Sunan Ampel adalah keponakan dari Raja Majapahit dan bibinya adalah permaisuri dari Prabu Kertawijaya atau Raden Brawijaya seperti yang kita diketahui sampai saat ini. Raden Brawijaya itu mulai memimpin pada tahun 1447 sampai dengan 1451. Salah satunya yang paling terkenal ialah dengan 5 ajaran dasar Sunan Ampel yang diajarkan, yaitu Moh 5. Moh dalam bahasa Jawa yang artinya tidak dan 5 yang berarti 5, yakni Moh 5 terdiri dari moh main, tidak bermain judi, moh ngombe, tidak minum atau mabuk. Yang ketiga ada moh maling, tidak mencuri. Yang keempat moh madat, tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan yang kelima moh madon, tidak melakukan zina. Sunan Giri melakukan dakwah dengan melalui bidang pendidikan. Selain itu beliau juga berdakwah menggunakan karya seni khusus, yaitu beliau menciptakan permainan anak-anak dan tembang. Beberapa permainan yang dibuat oleh Sunan Giri ini contohnya ada gendi jerit, jelungan, jamuran, dan lain sebagainya. Tembang anak-anak yang diciptakan oleh beliau adalah Gula Ganti, Jor, Padang Bulan, dan Cublak-Cublak Suweng.
Strategi dakwah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam yaitu dengan akulturasi budaya. Beliau memiliki keterampilan pada bidang sastra dan seni. Hal ini menjadikan orang-orang memberi julukan kepada Sunan yaitu seniman yang mengajarkan Islam. Alat musik yang digunakan biasanya seperangkat gamelan. Berdasarkan beberapa sumber, nama Sunan Bonang ini berasal dari salah satu alat gamelan yang beliau ciptakan. Gamelan ini merupakan sebuah alat musik tradisional dari suku Jawa yang terbuat dari bahan kuningan dan pemukulnya terbuat dari kayu. Gamelan ini bentuknya lingkaran serta memiliki sebuah tonjolan di bagian tengahnya. Saat gamelan dimainkan dengan cara dipukul akan menghasilkan bunyi yang merdu. Sunan Derajat ini berdakwah dengan memanfaatkan media seni, termasuk dengan suluk dan tembang pangkur. Selain itu ada ajarannya yaitu catur piwulan yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Isi daripada Sunan Derajat yang terkenal dengan nama catur piwulan itu yaitu 1. Berikanlah tongkat kepada yang buta, yang artinya kita harus membagi ilmu pengetahuan kepada sesama. Lalu yang kedua, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, artinya kita menyumbangkan harta yang lebih kepada sesama yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, berikanlah pakaian kepada orang yang tidak memakai pakaian, yang artinya membagi busana yang sesuai untuk menjalankan ibadah kepada orang yang tidak mampu. Yang keempat, berikanlah payung kepada orang yang kehujanan, yang artinya memberi perlindungan pada sesama, terutama membantu orang-orang miskin untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tujuan daripada ajaran catur piwulan ini adalah tidak lain untuk mengajak manusia untuk memperbaiki akhlak atau budi pekerti. Metode daripada Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga atau Raden Said ini masa remajanya bisa dibilang nakal kenapa? Karena beliau di masa mudanya sangat menyukai minum-minuman keras dan berjudi. Selain itu beliau juga kerap mencuri. Nah, Sunan Kalijaga ini sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Jadi pernah suatu hari ketika Sunan Kalijaga ingin memiliki keinginan untuk merampok seseorang, kebetulan yang dirampok ini adalah Sunan Bonang. Dengan melalui pengaruh-pengaruh dari Sunan Bonang tersebutlah dan menjadilah Sunan Kalijaga bisa tergugah untuk bertaubat. Setelah kejadian itu Sunan Bonang menjadi guru spiritual dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga memulai dakwahnya di daerah Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga. Sunan Kalijaga melakukan dakwah dengan metode seni dan budaya. Beliau melakukan dakwah dengan cara memainkan wayang. Beliau juga melakukan pertunjukan dan tidak mematok harga bagi siapapun yang ingin menonton. Strategi dakwah ini ternyata berhasil menarik minat masyarakat sekitar. Ini ada Sunan Muria. Sunan Muria diberi nama Sunan Muria karena lantaran beliau menetap di Gunung Muria. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Sunan Muria ini adalah tradisi bancakan. Fungsi tumpeng di dalam tradisi tersebut ialah mengubahkan duri fungsinya untuk mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam. Sunan Muria juga mengembangkan dakwah melalui bidang seni. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh ayahnya, Sunan Kalijaga. Sunan Muria ini mengembangkan penulisan mengenai sekar alit atau tembang cilik. Jadi tulisannya itu berupa jenis sinom dan kinanti. Tembang cilik tersebut masih populer hingga masa kini di kalangan masyarakat Jawa dari usia muda hingga yang tua. Sunan Kudus di sini ialah dengan cara mendekati masyarakat. Mendekati masyarakat dengan cara menyelami dan memahami apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu Sunan Kudus ini mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan dan proses dakwanya. Selain itu Sunan juga mengajarkan cara untuk membuat pandai besi dengan kerajinan emas. Beliau juga mengajarkan mengenai cara membuat keris pusaka. Tak hanya itu, Sunan Kudus juga mengajarkan berbagai macam hukum dalam agama Islam. Gunung Jati ini merupakan Sultan Cirebon pada tahun 1479 sampai dengan 1568. Sunan Gunung Jati ini diberi gelar sebagai Susuhan Jati. Sunan Gunung Jati mulai berdakwah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah yang digunakan beliau ialah melalui jalur perkawinan. Pendekatan lain yang dilakukannya ialah memperkuat kedudukan politik sekaligus untuk memperluas hubungannya dengan tokoh yang lain. Dampak penyebaran agama Islam oleh Wali Songo di Jawa. 1. Penyebaran agama Islam ini diterima luas di Jawa. Proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo ternyata berhasil menarik perhatian dan masyarakat banyak yang masuk Islam, terutama di kalangan petani dan pedagang. Melalui pendekatan yang ramah dan peka terhadap konteks lokal, Islam menjadi agama yang diterima secara luas.
Kedua, integrasi budaya ajaran Islam terintegrasi dengan budaya lokal. Jadi Wali Songo ini mengadaptasi ajaran Islam dengan budaya setempat dan menciptakan kombinasi yang harmonis. Contohnya, mereka menggunakan seni pertunjukan seperti wayang kulit dan gamelan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat merasa lebih dekat dengan ajaran tersebut. Yang ketiga ada mendirikan pesantren dan meningkatkan akses pendidikan agama. Jadi para wali songo ini banyak membangun pesantren untuk mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum yang membantu menciptakan generasi yang berpendidikan dan berakhlak mulia. Sikap saling menghormati antar agama. Nah, pendekatan Wali Songo ini menciptakan suasana toleransi dan saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Mereka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, ada perubahan sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sosial. Penyebaran ajaran ini, Wali Songo juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti pengobatan dan bantuan kepada yang membutuhkan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan solidaritas sosial. Keenam, sebagai pembentuk identitas budaya dan keagamaan masyarakat Jawa. Islam menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Jawa, memengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Nilai-nilai Islam yang diadopsi ini membentuk karakter masyarakat dan menciptakan identitas kultural yang kaya dan beragam. Lalu yang ketujuh, ialah warisan budaya meninggalkan karya seni, sastra, dan tradisi keagamaan. Wali Songo meninggalkan warisan budaya yang berharga, termasuk karya seni, sastra, dan tradisi keagamaan. Misalnya, pengembangan sastra Islam dan seni kaligrafi, serta tradisi perayaan Hari Besar Islam yang diselingi dan dibarengi dengan budaya-budaya lokal pada saat itu. Penjelasan tentang mengenai metode penyebaran Islam oleh Wali Songo. Jadi yang pertama yaitu dengan pendidikan. Contohnya mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis, baik ilmu pengetahuan. Yang kedua ada seni budaya, mengintegrasikan ajaran Islam dengan seni lokal seperti wayang dan gamelan. Ada dialog dan kegiatan sosial, mengadakan pertemuan dan diskusi dengan pemuka agama lain untuk membangun toleransi serta terlibat dalam kegiatan sosial tersendiri yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Keempat ada diplomasi, menjalin hubungan baik dengan pemimpin lokal untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penerimaan Islam. Yang kelima, integrasi dengan adat lokal. Jadi mengadaptasi ajaran Islam ke dalam tradisi lokal sehingga masyarakat merasa Islam tidak menghapus identitas budaya mereka. Yang keenam, keteladanan, menjadi panutan melalui perilaku baik, menginspirasi masyarakat untuk mengikuti ajaran Islam. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.